Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Erpandi. Saya mahasiswa semester 6 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A pagi. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu tugas UAS, yang mana materinya yaitu materi bab 8. Tugasnya menjelaskan atau mengajar bab 8 ini dari buku yang telah ibu berikan kemarin, dari buku yang telah ibu berikan sampulnya untuk kami cari bukunya, terus kami jelaskan materinya, yaitu kelompok 8, yaitu jadi pembahasannya yaitu bab 8 yang berjudul gangguan berbahasa. Langsung saja ke materinya, yaitu pada bab 3 sudah ditemukan bahwa proses belajar dimulai dengan enkode semantik, enkode gramatik, dan enkode fonologi. Manusia yang normal, fungsi otak dan alat bicaranya tentu dapat berbahasa yang baik, namun mereka memiliki kelainan fungsi otak dan alat bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa. Ya, maksudnya mereka yang mempunyai atau berkebutuhan khusus dalam berbicara tidak bisa mengeluarkan berbahasa dengan yang baik. Mungkin mereka bisa menggunakan dengan bahasa isyarat ataupun yang lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu secara medis. Menurut Siddhartha 1984, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Ada 3 golongannya. Yang pertama yaitu gangguan berbicara, yang kedua gangguan berbahasa, dan yang ketiga yaitu gangguan berpikir. Ketiga gangguan itu masih dapat diatasi kalau penderita gangguan itu mempunyai daya dengar yang normal. Bila tidak tentu menjadi sukar atau sangat sukar. Materi yang selanjutnya yaitu gangguan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Yang pertama yaitu kategori gangguan mekanisme berbicara. Di gangguan mekanisme berbicara ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama gangguan akibat faktor pulmonal, yang kedua gangguan akibat faktor larinal, dan yang ketiga gangguan akibat faktor lingual. Apa itu faktor pulmonal? Faktor ini yaitu penyakit paru-paru. Sedangkan faktor laringal yaitu serak atau hilang sama sekali suaranya, serak atau hilang sama sekali. Yang ketiga yaitu gangguan lingual, terasa pedih kalau digerakkan, sariawan ataupun terluka. Itu bisa mengganggu gaya bicara kita. Selanjutnya yaitu ada 4 akibatnya. Gangguan yang keempat yaitu resonansi, menyebab suara menjadi bersangau. Suaranya menjadi bersangau. Yang keempat. Yang bagian kedua yaitu, kan ada 2 tadi kategori. Jadi yang kedua yaitu gangguan akibat multifaktorial. Yang pertama berbicara serampangan, yang kedua berbicara propulsif, yang ketiga berbicara mutis atau mutisme. Yang selanjutnya yaitu gangguan psikogenik. Yang pertama yaitu berbicara manja, berbicara kemayu, dan berbicara gagap. Selanjutnya yaitu faktor-faktor stres dalam kehidupan berkeluarga. Yang selanjutnya itu 4, berbicara latak. Yang kedua yaitu gangguan berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Bagaimana kemampuan bahasa dikuasai manusia berkaitan erat dengan sejalan dengan perkembangan manusia yang baru lahir itu.
Kanak-kanak yang lahir dengan alat artikulasi dan auditori yang normal akan dapat mendengar kata-kata dengan telinganya dengan baik dan juga akan dapat menirukan kata-kata itu. Jadi untuk masa kanak-kanak, mereka itu masih menirukan atau mendengarkan apa ucapan dari orang yang dewasa. Mereka akan bisa menirukan kata-katanya. Di sini terdapat yang pertama ada afasia motorik kortikal. Yang kedua afasia motorik subkortikal. Yang ketiga afasia motorik transkortikal. Apa itu afasia motorik kortikal? Yaitu tempat menyimpan sendi-sendi perkataan adalah di konteks daerah Broca. Yang kedua afasia motorik subkortikal, yaitu sendi-sendi perkataan disimpan di lapisan permukaan konteks daerah. Ya, yang ketiga afasia motorik transkortikal. Apa itu? Yaitu terjadi karena gangguan hubungan antara daerah Broca dan Wernicke. Banyak menggunakan bahasa-bahasa tubuh atau bahasa-bahasa dalam. Yang selanjutnya itu afasia sensorik. Apa afasia sensorik itu? Afasia sensorik adalah akibat adanya kerusakan pada lesi kortikal di daerah Wernicke dan hemisferium yang dominan. Selanjutnya yang ketiga yaitu gangguan berpikir. Yang pertama pikun. Ya, kalau pikiran kita sudah gangguan pikun. Yang pertama pikun, yaitu menunjukkan sama sekali gangguan seperti sering lupa, tidak nyambungnya berbicara, apa yang kita omongkan, apa yang dia jawab, itu merupakan bisa jadi ciri-ciri pikun. Yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu Schizofrenit adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Yang ketiga depresif. Depresif ini sama juga dengan depresi. Orang yang terkena tekanan jiwa atau gangguan jiwa memproyeksikan penderitaannya pada gaya bahasanya dan muka cerah, makna curah verbalnya. Yang selanjutnya yaitu gangguan lingkungan sosial. Ya, bisa jadi termasuk juga menjadi gangguan pikir, gangguan lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan akibat faktor lingkungan adalah terasingnya seorang anak manusia yang aspek biologis bahasanya normal dari lingkungan kehidupan manusia. Ya, faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi karena sering dibully, sering ditekan oleh masyarakat daerah sekitar, oleh lingkungannya, dia bisa jadi menjadi gangguan untuk psikisnya atau pemikirannya. Yang selanjutnya itu kasus Kamala. Apa itu kasus Kamala? Menurut catatan Zing, sejak tahun 1344 telah ada 31 kasus. Salah satu di antaranya adalah Kamala dan adiknya, kanak-kanak perempuan India yang ditemukan oleh seorang misionaris di Midnapore, India. Mungkinkah seorang anak manusia dipelihara oleh serigala? Oh, maksudnya kasusnya seperti contoh simple itu seperti cerita Tarzan yang diasuh di hutan oleh para binatang, para hewan-hewan. Itu maksudnya. Yang selanjutnya itu kasus Genie. Kasus amalat terasing dari masyarakat manusia lalu dipelihara dibesarkan di tengah-tengah hutan atau hewan-hewan. Maka kasus Genie tetap berada di dalam asuhan orang tuanya tetapi dengan cara terlepas dari kehidupan manusia yang wajar. Maksudnya tadi kan kasus Kamala itu yaitu kasus di mana terlepas dari asuhan orang tua, jadi dipelihara oleh binatang-binatang, oleh hewan-hewan di hutan. Sedangkan Genie ini yaitu kasusnya sama, bedanya dipelihara orang tua tapi tidak diperhatikan dengan kehidupannya, yaitu atau dibiarkan atau tidak diperlakukan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu
memang terdapat beberapa perbedaan antara bahasa Jenie dengan bahasa kanak-kanak normal. Perbedaan ini antara lain, yang pertama, kosakata Jenie lebih banyak daripada kosakata kanak-kanak. Nominal normal yang memiliki kerumitan sama dengan Jenie. Jenie lebih mudah mengingat daftar kata daripada pelajari kaidah gramatika. Yang kedua yaitu Jenie tidak dapat membuat kalimat pasif, padahal kanak-kanak normal dapat menyusunnya sewaktu berumur 3 tahun. Yang ketiga, performansi kebahasaan Jenie setara dengan kemampuan otak normal anak yang berusia antara 2 sampai 2,5 tahun. Yang keempat, kemampuan Jenie dalam berbahasa lebih lamban daripada kemampuan kata-kata normal. Yang terakhir yaitu sampai 4. Dari sejumlah tes diperoleh informasi bahwa Jenie tidak memiliki fasilitas bahasa pada hemisfer kiri atau sebagian disebut dengan teori lateralisasi dan lokalisasi Broca dan Wernicke, melainkan menggunakan hemisfer kanan baik untuk fungsi bahasa maupun fungsi non bahasa. Dari kasus Kamala dan Jenie sebagai dua contoh kanak-kanak yang mendapat kesulitan berbahasa karena terasing dari lingkungannya, memang bisa dilihat adanya satu hal yang sangat berbeda. Kamala terasing dari lingkungan sosial manusia sejak bayi sehingga dia tidak lagi mempunyai kemampuan untuk berbicara, sedangkan Jenie memang terasing tetapi masih berada dalam lingkungan sosial manusia. Maka meskipun dengan sangat sukar dia kemudian masih memiliki kemampuan berbahasa meskipun sebagai kemampuan permulaan. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan dari bab 8 ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena itu kesalahan itu datanya dari saya dan kebenaran datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, mohon maaf semuanya apabila salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Matius Krispan. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, KIPGRI Pontianak, semester 6 kelas A pagi. Jadi di video kali ini adalah saya menjelaskan atau mengajarkan di buku ini adalah bab 8 tentang gangguan berbahasa. Jadi di mana tugas ini adalah untuk tugas UAS. Baik, saya akan langsung ke materinya. Pada bab 3 sudah dikemukakan bahwa proses berbahasa dimulai dengan enkode semantik, enkode gramatika, dan enkode fonologi. Enkode semantik dan enkode gramatika berlangsung dalam otak, sedangkan enkode fonologi dimulai dari otak lalu lanjutkan pelaksanaan oleh alat-alat bicara yang dilibatkan sistem saraf otak. Bicara dari otot tenggorokan, otot lidah, otot bibir, mulut, langit-langit, rongga hidung, pita suara, dan paru-paru. Karena itu dapat dikatakan bahwa berbahasa adalah proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Kemudian pada bab 5 telah dibicarakan bagaimana fungsi dan peranan otak dalam memproduksi bicara bahasa serta dalam menerima dan memahami masukan bahasa melalui telinga dan yang selanjutnya diolah di dalam otak. Manusia yang normal fungsi otak dan alat bicaranya tentu dapat berbahasa dengan baik. Namun mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan alat bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik produktif maupun reseptif. Jadi kemampuan
berbahasanya terganggu. Gangguan berbahasa ini secara garis besar dapat dibagi dua. Pertama, gangguan akibat faktor medis, dan kedua, akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat bicara. Ya, pasti tahu ya kan. Dan kedua, akibat faktor lingkungan. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor lingkungan sosial adalah lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia seperti terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Dan secara medis, menurut Siddhartha 1984, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu gangguan berbicara, gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Ketiga gangguan itu masih dapat diatasi kalau penderita gangguan itu mempunyai daya dengar yang normal. Bila tidak, tentu menjadi sukar atau sangat sukar. Poin berikutnya, gangguan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik, dan kedua, gangguan berbicara psikogenik. Gangguan mekanisme berbicara. Mekanisme berbicara adalah suatu proses produktif ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan dan paru-paru. Maka gangguan berbicara berdasarkan mekanisme ini dapat terinci menjadi gangguan berbicara akibat kelainan pada paru-paru, pada pita suara, pada lidah, yaitu yang pada paru-paru itu disebutkan pulmonal, dan pada pita suara itu laringal, dan pada lidah disebut lingual, dan pada rongga mulut dan kerongkongan disebut horizontal. Jadi poin yang berikutnya, gangguan akibat faktor pulmonal. Gangguan berbicara ini dialami oleh para penderita penyakit paru-paru. Para penderita penyakit paru-paru ini kekuatan bernapasnya sangat kurang, sehingga cara berbicaranya diwarnai oleh nada yang menonton volume suara yang kecil sekali dan terputus-putus, meskipun dari segi semantik dan sintaksisnya tidak ada masalah. Jadi ini kebanyakan dialami sama orang yang udah tua sih. Jadi memang ada yang namanya pernapasan benar-benar mengganggu berbicaranya. Boleh diambil dari contohnya di kampung saya, orang yang seperti ini
memang susah untuk berbicara. Jadi poin yang berikutnya, gangguan akibat faktor laringal. Gangguan pada pita suara menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Gangguan berbicara akibat faktor laringal ini ditandai oleh suara yang serak atau hilang. Tampak kelainan semantik dan sintaksis, artinya dilihat dari segi semantik dan sintaksis ucapannya bisa diterima. Jadi yang paling berikutnya, gangguan akibat faktor lingual. Lidah yang sariawan atau terluka akan terasa pedih kalau digerakkan. Untuk mencegah timbulnya rasa pedih, ini ketika berbicara maka gerak aktivitas lidah itu dikurangi secara semaunya. Dalam keadaan seperti ini maka pengucapan sejumlah fonem menjadi tidak sempurna. Sehingga misalnya kalimat sudah barang tentu dia akan menyangkal, mungkin akan diucapkan menjadi hu, ha, aang, ke, ku, iya, aan. Terus poin yang berikutnya, gangguan akibat multifaktorial. Jadi akibat gangguan multifaktorial atau berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan bicara, antara lain adalah sebagai berikut ini. Ada yang berbicara serampangan, ada yang berbicara propulsif. Jadi berbicara serampangan atau sembrono adalah berbicara dengan cepat sekali dengan artikulasi yang rusak. Ditambah dengan menelan sejumlah suku kata sehingga apa yang diucapkan sukar dipahami. Dalam kehidupan sehari-hari, kasus ini memang jarang dijumpai. Tetapi di dalam praktik kedokteran sering ditemui. Selanjutnya berbicara propulsif. Gangguan berbicara propulsif biasanya terdapat pada para penderita penyakit Parkinson atau kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Para penderita penyakit ini biasanya bermasalah dalam melakukan gerakan-gerakan. Mereka sukar sekali untuk memulai suatu gerakan, namun bila sudah bergerak maka ia dapat terus-menerus tanpa henti. Jadi poin yang berikutnya berbicara mutis atau mutisme. Penderitaan gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Sebagian dari mereka mungkin masih dapat dianggap membisu, yakni memang sengaja tidak mau berbicara. Mutisme ini sebenarnya bukan hanya sengaja tidak mau berbicara. Mutisme ini sebenarnya bukan hanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal saja, tetapi juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun isyarat seperti dengan gerak-gerik dan sebagainya. Dunia ilmiah sebenarnya belum dapat menjelaskan dengan tepat apa mutisme itu. Oleh karena itu, tak heran kalau kita dapatkan berbagai teori dan anggapan dari berbagai pihak tentang mutisme itu oleh
Karena itu pula setiap orang yang tidak dapat berkomunikasi verbal dinyatakan sebagai mutistik. Dengan begitu seseorang membisu sebagai tindakan protes nonverbal dapat dianggap penderita mutisme histerik, padahal sebenarnya merupakan sindrom konversi histerik. Selanjutnya gangguan psikogenik. Gangguan berbicara psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai suatu gangguan berbicara, mungkin lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, tapi yang merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental, modalitas mental yang terungkap oleh cara berbicara sebagai besar ditentukan oleh nada, intonasi, dan intensitas suara, lafal, dan pilihan kata. Ujian yang berima lancar atau tersendat, suara, lafal, dan pilihan kata ujarnya sandat dapat juga mencerminkan sikap mental si pembicara. Gangguan berbicara psikogenik ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan anak atau orang yang melakukan penerimaan perhatian untuk dimanja, upayanya kanak-kanak. Selanjutnya berbicara kemayau. Nah, berbicara kemayau istilah dari Siddhartha 1989 berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan. Jika seseorang pria bersifat atau bertingkah laku kemayau, jelas sekali gambaran yang dimaksudkan oleh istilah tersebut. Berbicara kemayau dicirikan oleh gerak bibir yang lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara ekstrak menonjol, ekstrak lemah, gemulai, dan ekstrak memanjang. Selanjutnya berbicara gagap. Gagap adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan acap kali si pembicara tidak berhasil mengucapkan suku kata awal. Hanya dengan susah payah berhasil mengucapkan konsonan atau vokal awalnya saja. Lalu dia memilih kata lain dan berhasil menyelesaikan kalimat tersebut meskipun dengan susah payah juga. Dalam usaha mengucapkan kata pertama yang barangkali gagal, si bicara menampaknya rasa letih dan rasa kecewanya. Baik, sampai di sini videonya. Saya ucapkan terima kasih. Saya minta maaf kalau ada kata-kata salah. Mungkin hanya maaf yang bisa saya ucapkan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Tamadan. Di sini saya dari kelompok 8 untuk tugas ujian akhir semesternya. Jadi pada kelompok 8 itu terkena bab 8, yaitu materi tentang gangguan berbahasa. Jadi di sini kami disuruh mencari buku dan kami telah menemukan bukunya. Gangguan berbahasa. Pada bab 3 sudah ditemukan bahwa proses berbahasa dimulai dengan metode semantik, enkode gramatika, dan enkode fonologi. Enkode semantik dan enkode gramatika berlangsung dalam otak, sedangkan enkode fonologi dimulai dari otak lalu dilanjutkan pelaksanaannya oleh alat-alat bicara yang melibatkan sistem dan saraf otak. Gangguan bahasa ini secara garis besar dapat bagi dua. Pertama, gangguan akibat faktor medis, dan yang kedua akibat faktor lingkungan. Secara medis, menurut Siddhartha tahun 1984,
Gangguan berbahasa itu dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Gangguan berbicara, 2. Gangguan berbahasa, dan 3. Gangguan berpikir. Ketiga gangguan itu masih dikuasai kalau penderita gangguan itu mempunyai daya dengar yang normal. Bila tidak tentu menjadi sukar atau sangat sukar. Yang pertama, gangguan bicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikitis. Oleh karena itu, gangguan bicara ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik, dan kedua, gangguan berbicara psikogenik. Yang pertama ada gangguan mekanisme berbicara, yaitu mekanisme berbicara adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru. Maka gangguan ini bicara berdasarkan mekanismenya ini dapat dirinci menjadi gangguan berbicara akibat kelainan pada paru-paru, pada pita suara atau laningal, pada lidah lingual, dan pada rongga mulut atau kerongkongan. Yang pertama ada akibat faktor pulomoal. Gangguan berbicara ini dialami oleh para penderita penyakit paru-paru. Para penderita penyakit paru-paru ini kekuatan bernapasnya sangat kurang, sehingga cara berbicaranya diwarnai oleh nada yang monoton, volume suara yang kecil sekali, dan terputus-putus. Meskipun dari segi semantik dan sintaksis tidak ada masalah. Yang kedua ada akibat faktor laringal. Gangguan pada pita suara menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Gangguan berbicara akibat faktor laringal ini ditandai oleh suara yang serak atau hilang, tanpa kelainan semantik dan sintaksis. Artinya, dilihat dari segi semantik dan sintaksis, ucapannya bisa diterima. Yang ketiga ada gangguan akibat faktor lingual. Lidah yang sariawan atau terluka akan terasa pedih kalau digerakkan. Untuk mencegah timbulnya rasa pedih ini ketika berbicara, maka gerak aktivitas lidah itu dikurangi secara semaunya. Dalam keadaan seperti ini, maka pengucapan sejumlah fonem menjadi tidak sempurna. Sehingga, misalnya kalimat sudah barang tentu dia akan menyangkal, mungkin akan diucapkan menjadi hu, aha, bang, ke, u, iya, a, men, angka, ai. Yang selanjutnya ada gangguan akibat faktor resonansi. Gangguan akibat faktor resonansi ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi bersengau. Pada seorang sumbing misalnya, suara menjadi bersengau atau bindeng. Karena rongga mulut dan rongga hidung dapat digunakan berkomunikasi melalui defek di langit-langit yang digunakan untuk berkomunikasi, sehingga resonansi yang seharusnya menjadi terganggu. Hal ini terjadi juga pada orang yang mengalami kelumpuhan pada langit-langit lunak atau velum. Rongga langit-langit itu tidak memberikan resonansi yang seharusnya, sehingga suara menjadi bersengau, dan gangguan yang menyebabkan otot menjadi lemah dan cepat lelah. Sering dikenali secara langsung karena kesenangan ini. Yang B ada gangguan akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial atau berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan bicara, antara lain sebagai berikut. 1. Berbicara serampangan. 2. Berbicara populatif. Yang ketiga ada berbicara mutis, dan yang keempat ada gangguan psikogenik. Gangguan berbicara psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai gangguan berbicara. Mungkin lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, tetapi yang merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Modalitas mental yang terungkap oleh cara berbicara sebagian besar ditentukan oleh nada, intonasi, dan identitas suara, lafal, dan pilihan kata. Ujaran yang berirama lancar atau tersendat-sendat dapat juga mencerminkan sikap mental si pembicara. Gangguan berbicara poligenik ini antara lain sebagai berikut. 1. Berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan anak atau orang yang melakukan minta perhatian untuk dimanja. Umpamanya, kanak yang baru terjatuh, terluka, atau mendapat kecelakaan. Terdengar adanya perubahan cara bicaranya. Fonem atau bunyi yang dilafalkan sebagai bunyi
sebagai bunyi sehingga kalimat saya sakit jadi tidak suka makan. Sudah saja ya, diucapkan jadi saya sakit jika tidak suka makan. Udah saya aja. Dengan berbicara demikian, dia mengungkapkan keinginannya untuk dimanja. Gejala seperti ini dapat kita temukan pada orang tua, pikun atau jompo biasanya wanita. Gejala ini memberikan kesan bahwa struktur bahasa memiliki substrat cerebral. Namun bagaimana struktur organisasinya belum diketahui dengan jelas, masih dalam penelitian. Yang kedua ada berbicara Kemayu. Berbicara Kemayu, istilah dari Siddhartha tahun 1959 berkaitan dengan perangi kewanitaan yang berlebihan. Jika seorang pria bersifat atau berlaku kemayuan jelas, kemayu ditarik oleh bibir dan lidah menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara ekstra menonjol, atau ekstra lemah, gemulai, dan ekstra memanjang. Meskipun berbicara seperti ini bukan suatu gangguan ekspresi bahasa, tetapi dapat dipandang sebagai sindrom fonologis yang mengungkapkan gangguan identitas kelamin terutama jika dilanda pada kaum pria. 3. Berbicara gagap. Gagap adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Kajian tentang afasia atau afisiologi dalam perkembangannya memang menghasilkan berbagai taksonomi yang sebagai membingungkan, seperti yang dibuat oleh Benson, Rapin, dan Allen. Tetapi taksonomi yang telah disebut sederhanakan oleh Benson, afasia dan membedakan atas afasia ekspresi atau afasia motorik yang dulu dikenal sebagai afasia tipe Broca. Berikut ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada afasia motorik kortikal. Tempat menyimpan sari-sandi perkataan adalah di korteks daerah Broca. Maka apabila gudang penyimpanan itu musnah, tidak akan ada lagi perkataan yang dapat dikeluarkan. Jadi afasia motorik kortikal berarti hilangnya kemampuan untuk mengeluarkan isi pikiran dengan menggunakan perkataan. Penderita afasia motorik kortikal ini masih bisa mengerti bahasa lisan dan bahasa tulisan, namun ekspresi verbal tidak bisa sama sekali, sedangkan ekspresi visual masih bisa dilakukan. Yang kedua ada afasia motorik skortial. Sandi-sandi perkataan disimpan di lapisan permukaan daerah Broca, maka apabila kerusakan terjadi pada bagian bawahnya, semua perkataan masih tersimpan utuh di dalam gudang. Namun perkataan itu tidak dapat dikeluarkan karena hubungan terputus. Sehingga perintah untuk mengeluarkan perkataan tidak dapat disampaikan. Melalui jalur lain, tampaknya perintah untuk mengeluarkan perkataan itu masih dapat disampaikan. Sehingga ekspresi verbal masih mungkin dan dengan pancingan. Jadi penderita afasia motorik kortikal tidak dapat mengeluarkan isi pikirannya dengan menggunakan perkataan, tetapi masih bisa mengeluarkan perkataan dengan cara yang membeo. Selain itu, pengertian bahasa verbal dan visual tidak terganggu, dan ekspresi visual pun berjalan normal. Ketiga ada afasia motorik transkortikal. Afasia ini terjadi karena terganggunya hubungan antara daerah Broca dan Wernicke. Ini berarti hubungan langsung antara pengertian dan ekspresi bahasa terganggu. Pada umumnya, afasia motorik transkortikal ini merupakan lektorikal yang merusak sebagian daerah Broca. Jadi, penderita afasia motorik transkortikal sehingga bahasanya adalah khas bagi dirinya. Hal ini dalam sosiolinguistik disebut idiolek atau ragam bahasa perseorangan. Dalam memilih dan menggunakan unsur leksikal, sintaksis, dan semantik tertentu, seorang menyelipkan afeksi dan nilai pribadinya pada kata-kata dan kalimat yang dibuatnya. Hal ini berarti setiap orang memproyeksikan kepribadiannya pada gaya bahasanya. Lalu kalau diingat bahwa ekspresi verbal merupakan pengutaraan isi pikiran, maka yang tersirat dalam gaya bahasa tertentu adalah isi pikiran itu. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa ekspresi verbal yang terganggu bersumber atau disebabkan oleh pikiran yang terganggu. Gangguan ekspresi verbal sebagai akibat dari gangguan pikiran dapat berupa hal-hal berikut. A. Pikun atau demensia. Orang yang pikun menunjukkan banyak sekali gangguan seperti agnosia, apraxia, amnesia, perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Semua gangguan itu menyebabkan kurangnya berpikir sehingga ekspresi verbalnya diwarnai dengan kesukaran menemukan kata-kata yang tepat. Kalimat sering diulang-ulang. Apa yang sudah dikatakan diulang lagi. Pembicaraan sering terputus karena arah pembicaraan tidak teringat atau tidak diketahui lagi, sehingga berpindah ke topik lain. Penyebab pikun ini antara lain karena terganggunya fungsi otak dalam jumlah besar, termasuk menurunnya jumlah zat kimia dalam otak.
Biasanya yang terkena pikun adalah orang-orang yang tua atau lansia. Yang kedua ada schizophrenic, adalah gangguan perasa akibat gangguan berpikir. Dulu pada para penderita schizofrenik kronik juga dikenal istilah word salad. Para penderita ini dapat mengucapkan word salad ini dengan lancar, dengan volume yang cukup ataupun lemah sekali. Curah verbalnya penuh dengan kata-kata neogolisme, irama serta intonasinya menghasilkan curah verbal yang melodis. Seorang penderita schizophrenia dapat bicara terus-menerus. Ocehannya hanya merupakan ulangan curah verbal, semula dengan tambahan sedikit-sedikit atau dikurangi beberapa kalimat. Gaya bahasa schizofren dapat dibedakan dalam beberapa tahap dan menurut berbagai kriteria. Yang utama adalah diferensiasi dalam gaya bahasa schizofrenia, halusinasi, dan pasca halusinasi. Yang ketiga ada depresif. Orang yang tertekan jiwanya memproyeksikan penderitanya pada gaya bahasa dan makna curah verbalnya. Volume curah verbalnya dalam sejarah tercatat sejumlah kasus anak tersaring baik yang diasuh oleh hewan serigala maupun yang terasingkan oleh keluarganya. Berikut akan dikemukakan dua kasus contoh. Pertama, kasus Kamala, kanak-kanak perempuan yang sampai usia 8 tahun dipelihara oleh serigala, dan kedua kasus Geni, kanak-kanak Amerika yang berusia 20 bulan dikucilkan di ruangan kecil dan gelap dengan kaki terikat. Kasus Kamala. Ketika baru ditemukan, Kamala diperkirakan berumur 8 tahun dan adiknya berumur 2 tahun. Kamala masih bisa hidup sampai 9 tahun kemudian, sedangkan adiknya tak lama setelah ditemukan meninggal. Karena hidup di tengah serigala, ia sangat mirip dengan serigala. Ia berlari cepat sekali dengan kedua kaki dan tangan. Mengaum-ngaum, lebih sering bergaul dengan serigala. Tidak bercakap suatu patah kata pun, dan tidak terlihat adanya mimik emosi di wajahnya. Sangat sukar untuk mengajarkannya. Karena sudah terbiasa dengan hal yang seperti di hutan atau yang di tempat lain. Kasus Geni. Kalau Kamala terasing dari masyarakat manusia, lalu dipelihara atau dibesarkan oleh serigala, maka Geni tetap berada di dalam asuhan orang tuanya, tetapi dengan cara yang terlepas dari kehidupan manusia yang wajar. Sejak berusia 20 bulan sampai berusia 13 tahun 9 bulan, Geni hidup terkucil dalam ruang yang sempit dan gelap, dan posisi duduk dan kaki terikat. Pintu ruangan itu selalu tertutup dan jendela berkelambu tebal. Tidak ada radio atau televisi di rumah, dan ayah Geni membenci suara apapun. Ayahnya tidak mengizinkannya mendengar suara apapun, dan dia akan dihukum secara fisik bila membuat suara. Satu-satunya orang yang sering dijumpainya adalah ibunya. Namun, si ibu pun dilarang untuk tinggal lama-lama dengan Geni saat memberikan makan. Tanpa berbicara apa-apa, si ibu memberi makan Geni dengan selalu tergesa-gesa. Kemudian ditemukan tahun 1970, Geni berada dalam kondisi yang kurang terlibat secara sosial, primitif, terganggu secara emosional, dan tak terdapat berbahasa atau bicara. Dia dikirim dari ke rumah anak-anak Los Angeles dengan diagnosis awal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Arvianto Ramadan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.